Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video saya kali ini. Saya Ryan Ramadan dengan NIM lahir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan tahun 2024 FKIP Universitas Mula Warman. Pada video saya kali ini saya akan membahas materi mata kuliah folklore, yakni tentang kearifan lokal yang telah disampaikan dan dipresentasikan oleh rekan-rekan kawan kelompok 4 via Zoom pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 kemarin. Langsung saja, apa sih itu kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal ini merupakan seperangkat gagasan, seperangkat nilai, ataupun seperangkat pengetahuan tradisional yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam serta sosialnya. Nah, juga dia berkembang secara turun-temurun. Nah, sebagai identitas yang mengakar kuat, ia tidak hanya berwujud dalam ritual ataupun simbol statis, tapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi moral dan etikanya. Nah, keberadaannya pula ini menciptakan kesinambungan antara warisan masa lalu dengan kehidupan masa kini, yang juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta membentuk karakter khas masyarakat yang mendukung kemajuan hidup bersama secara berkelanjutan. Nah, adapun ciri-ciri dari kearifan lokal ini ada 5, yakni mampu bertahan dari pengaruh budaya asing, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya dari luar, mampu mengintegrasikan budaya asing dengan budaya lokal. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan pengaruh budaya asing, dan yang terakhir, memberikan arah bagi perkembangan budaya masyarakat. Nah, kearifan lokal itu sendiri berperan penting. Salah satunya individu kolektif dalam masyarakat yang merupakan manifestasi nyata dari status sosial yang menyinergikan hak dan kewajibannya dengan warisan budaya serta kearifan lokal sebagai fondasi identitas. Nah, warisan budaya ini tampil sebagai wujud material dan tradisi, sementara kearifan lokal ini menjadi sumber nilai pengetahuan dan juga filter strategis yang menjaga relevansi budaya tersebut di tengah arus globalisasi. Nah, keduanya ini saling melengkapi untuk memperkuat solidaritas sosial, meminimalisir konflik kepentingan, serta mengonversi potensi tradisi menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Nah, dengan menghidupkan nilai-nilai lokal dalam praktik keseharian, masyarakat tidak hanya melestarikan simbol masa lalu, tetapi juga turut membangun kebanggaan kolektif yang memperkokoh identitas nasional Indonesia yang majemuk. Nah, adapun kearifan lokal ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama, ada kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Kearifan lokal yang berwujud nyata ini mencakup segala bentuk tradisi yang memiliki wujud fisik sehingga dapat diobservasi secara langsung dalam keseharian masyarakat. Nah, manifestasi material ini sangat beragam, mulai dari aspek tekstual seperti kodifikasi aturan adat dan pedoman hidup hingga artefak arsitektural berupa bangunan serta rumah adat tradisional yang tersebar di Nusantara. Nah, keberadaan fisik inilah yang berfungsi sebagai bukti konkret mengenai bagaimana nilai-nilai luhur dan sistem budaya ini diwariskan secara turun-temurun melalui peninggalan yang dapat dilihat dan dirasakan. Nah, jenis yang kedua yakni kearifan lokal tak berwujud atau intangible. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi, kearifan lokal yang tidak berwujud ini merupakan manifestasi atau representasi budaya yang abstrak, namun tetap eksis melalui proses pewarisan lisan secara turun-temurun. Nah, unsur ini meliputi seperti petuah, mitos, karya sastra lisan seperti pantun atau nyanyian, hingga kepercayaan rakyat yang akan syarat pesan moral serta filosofi kehidupan. Nah, orientasi utama dari kearifan inilah yang sebagai instrumen atau
alur edukasi bagi generasi penerus agar memiliki kearifan budi pekerti, menjauhi perilaku menyimpang, serta menjaga relasi harmonis dengan sesama dan alam sekitar. Representasi nyata dari konsep ini juga terlihat pada sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Contohnya di mana garis keturunan ibu mereka menjadi pilar struktur sosial yang merefleksikan kedalaman nilai budaya setempat tanpa memerlukan perantara benda material. Nah, adapun pula hubungan kearifan lokal dengan folklore ini yang dimana merupakan dua entitas yang saling berkaitan, di mana folklore ini berperan sebagai instrumen transmisi budaya, sementara kearifan lokal menjadi substansi nilai dan kebijaksanaan yang disampaikan. Nah, jadi berbagai manifestasi folklore seperti tradisi lisan, peribahasa, hingga upacara adat itu berfungsi sebagai wadah untuk melestarikan prinsip gotong royong, penghormatan terhadap alam, serta norma sosial atau nilai masyarakat setempat. Nah, hubungan simbiotis ini menempatkan folklore sebagai media pelestarian lintas generasi, sedangkan kearifan lokal ini memberikan makna filosofis dan fungsi sosial yang mendalam bagi eksistensi folklore tersebut dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Nah, ngomong-ngomong perihal kearifan lokal, ada salah satu kearifan lokal yang ada di Kalimantan, khususnya di Samarinda, yakni legenda Pesut Makam yang juga telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 4 sebelumnya. Jadi kearifan lokal dari legenda Pesut Makam ini mungkin saya akan singkatkan ceritanya. Asal usul dari Pesut Makam ini bermulanya dari dua orang anak yang kelaparan hingga mereka berubah menjadi Pesut Makam. Langsung sebenarnya ada cerita panjangnya, tetapi langsung saya ringkas. Nah, itu semua mereka karena awalnya kelaparan. Mereka ini kelaparan memakan nasi pulot atau ketan milik seorang rumah yang mereka tidak tahu siapa pemiliknya, yang langsung mereka makan saja. Akibatnya mereka kemanasan karena nasi pulut yang mereka makan itu panas, sehingga mereka langsung meminum dan menceburkan diri ke sungai yang terdekat itu yang dinamakan Sungai Mahakam, karena Pesut Mahakam itu ialah pesut yang dari Sungai Mahakam. Nah, adapun kearifan lokal dari legenda tersebut salah satunya ialah perihal makanan, dimana kita itu harus izin, atau setidaknya mungkin jika pemirsa yang berdomisili di Kalimantan atau khususnya di Samarinda mungkin sudah tak asing jika kita atau seseorang memiliki makanan akan saling tawar-menawarkan. Nah, itulah salah satu bentuk kearifan lokalnya. Untuk legenda Pesut Makam itu sendiri mungkin pemirsa dapat searching di Google-nya masing-masing. Nah, baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, ataupun misinformasi dari materi yang saya sampaikan pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.